ayolah sama-sama kita mengilmui bahwasanya kita itu dari mana, kita untuk apa dan mau kemana. Dan mau kemananya ini adalah terkait nanti ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan untuk Islam. Untuk Islam itu maknanya apa? Kontribusi terhadap menjemput kemenangannya Islam. Jadi kita orang zuhud itu tidak pernah khawatir dengan rezekinya. Orang zuhud tidak akan risau dengan ujian hidupnya. Orang zuhud itu tidak akan pernah risau dengan masa depannya. Karena apa? Ngerti masalah dan mudarat itu datangnya dari Allah. Kita itu disuruh cuma apa? Suruh taat. Ikhtiar itu adalah bagian dari ketaatan. Benar gak? Bisnis, kenapa harus bisnis? Kenapa harus pakai strategi coaching dan sebagainya? Ini adalah ranah ikhtiar. Ranah ikhtiar yang memang disuruh untuk melakukan yang terbaik. Tapi jangan sampai ranah ikhtiar ini tadi lebih didahulukan daripada kepentingan Allah dan Rasulnya. Nah, caranya bagaimana? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan orang-orang hebat. Di tempat yang hebat ya, Coach. Matur nuwun sudah diundang, ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar buat saya untuk ketemu dengan antum-antum semua. Karena sebenarnya ini saya ketemu dengan orang-orang yang Allah cintai. Masya Allah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya Nanang Saiful Rozi, bukan siapa-siapa. Saya hanya tadi marbot gitu ya. Kalau dibilang tadi usahanya sukses gini, tidak akan lebih sukses dari usahanya jenengan. Jadi kalau dibilang saya sudah ini bikin masjid segala macam kebermanfaatan, itu semata-mata hanya karena Allah. Saya tidak bukan makhluk yang punya kepandian yang lebih dan sebagainya. Saya hanya bisa istighfar kalau kadang-kadang disanjung-sanjung istilahnya seperti itu. Ya, kenapa saya bilang tadi bahwa kita sebagai pengusaha itu adalah istimewa? Karena dulu Islam diturunkan, syariat Islam ini diturunkan, itu dibebankan, diselendangkan kepada siapa Bapak Ibu? Ya, kaum Quraisy yang sejatinya mereka adalah pengusaha. Rasulullah dulunya pengusaha, begitu kan? Terus para sahabatnya paling banyak juga para pengusaha. Yang menopang dakwahnya, yang memberikan hartanya, semuanya dari pengusaha. Makanya kalau kita sebagai pengusaha terus lupa terhadap apa sejatinya, apa yang Allah inginkan terhadap para pengusaha ini, ya notabene kita lalai begitu ya. Itulah yang sebenarnya kalau tadi Coach Ridwan bicara pengen dengerin bagaimana perjalanan hijrah saya, terus akhirnya saya dulu bisnis itu mulai dari tahun 2002. Jadi dan saya hijrah kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Nah, ini juga pasti sama lah dengan teman-teman yang ada di sini. Bahwa manusia itu punya proses, punya level-level, step-step saatnya bisnisnya belum mengenal Allah, akhirnya kenal Allah, atau mungkin awalnya bisnisnya belum jadi apa-apa, kemudian menjadi juara, habis itu menjadi mantan juara, bangkrut misalnya gitu ya. Terus mungkin naik lagi, ya, ada yang menyerah, ada yang lanjut begitu kan. Macam-macam. Tapi pada intinya Allah pasti akan memperjalankan suatu saat selama dia adalah mengaku beriman kepada Allah. Apa yang diperjalankan Allah? Karena Allah itu maha besar, Allah itu menyukai sesuatu yang besar. Jadi kalau kita cita-citanya kita kecil itu, Allah nggak suka gitu. Cita-cita kecil itu seperti apa? Yang saya pahami itu kalau hanya sekedar kita itu cita-citanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu cita-cita kecil gitu. Kenapa kecil? Ya karena itu cuman untuk urusan kita dan keluarga, benar gak? Padahal Islam ini adalah bukan agama individu, bukan agama yang menuntut kesolehan individu, tapi apa? Ngurusin umat.
ngurusin apa hajatnya Allah. Lah hajat Allah itu apa sih? Hajat Allah untuk umatnya Rasul itu apa? Beda dengan para dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Sebelum Nabi Muhammad itu umatnya nggak disuruh berdakwah, yang dakwah itu hanya para nabi-nabi saja. Tapi keistimewaan dari umat Rasul ini adalah diberikan selendang dakwah setelah Rasul yang terakhir itu wafat. Makanya dakwah ini bukan profesi, tapi semua profesi wajib berdakwah. Sepakat nggak? Nah gitu. Jadi begitu saya ngerti, oh ternyata seperti itu ya. Ternyata yang saya lakukan bukan salah dan benar ya. Artinya kalau nggak tahu ya juga tidak dihukumi tahu gitu kan. Tapi setelah saya tahu ternyata apa yang menjadi poros kehidupan kita itu adalah dakwah. Jadi wallahi kalau kita apa yang kita lakukan itu nggak ada hubungannya sama dakwah, itu nggak ada nilainya di mata Allah. Karena Allah nyuruh kita itu di sini tuh nyebarkan syariat ini. Jadi apapun usahanya, apapun profesinya, ya harus dikaitkan dengan dakwah. Makanya tidak dilihat mungkin aktivitasnya sibuk dengan bisnisnya, itu tidak bisa dihukumi, oh dia nggak ada kaitannya dengan dakwah. Nggak bisa seperti itu. Kesibukannya mungkin sebagai guru matematika, kesibukannya mungkin sebagai presiden barangkali, sebagai apapun itu tukang pijat dan sebagainya, apakah itu tidak terhubung dengan dakwah? Yang tahu hanya masing-masing gitu. Tidak bisa dihukumi, oh ini kalau enggak jenggotan ini enggak terkait dengan dakwah nih. Ini kalau enggak celananya cingkrang enggak dengan dakwah ini. Kalau jidatnya tidak bertitik dua tidak, pasti tidak memperjuangkan dakwah. Bukan seperti itu. Ini sebagai muhasabah buat kita, bukan buat menilai orang lain. Sejauh mana kita itu serius dalam apa tadi? Melakukan apa yang diperintahkan sama Allah. Apa hajatnya Allah terhadap diri kita. Kita ditakdirkan untuk menjadi pengusaha ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang enggak ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Nah itu yang wajib kita cari. Allah itu pengen apa sih sama kita ya? Bicara masalah pengusaha gitu. Itu ini bicara zuhud. Loh, zuhud. Padahal zuhud itu yang dipahami apa? Kalau saya dulu zuhud itu yang dipahami itu adalah tadi meninggalkan dunia, terus ini ya Pak, ya fokus neng akhirat, tapi ya gitulah apa ya bayangan zuhud mungkin orang awam gitu ya. Ternyata zuhud itu yang dimaui Allah enggak gitu. Zuhud itu yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas apa yang ada selain itu. Yang kedua, melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Itu zuhud. Terus yang ketiga, ini definisi menurut Ibnu Qayyim gitu. Sebentar, saya buka. Saya tadi sudah nyatat masalahnya. Karena ini menarik. Jadi yang ketiga adalah meyakini maslahat dan mudarat itu datangnya hanya dari Allah. Jadi kita orang zuhud itu tidak pernah khawatir dengan rezekinya. Orang zuhud tidak akan risau dengan ujian hidupnya. Orang zuhud itu tidak akan pernah risau dengan masa depannya. Karena apa? Ngerti maslahat dan mudarat itu datangnya dari Allah. Kita itu disuruh cuma apa? Suruh taat. Ikhtiar itu adalah bagian dari ketaatan. Benar enggak? Bisnis, kenapa harus bisnis? Kenapa harus pakai strategi coaching dan sebagainya? Ini adalah ranah ikhtiar. Ranah ikhtiar yang memang disuruh untuk melakukan yang terbaik. Tapi jangan sampai ranah ikhtiar ini tadi lebih didahulukan daripada kepentingan Allah dan Rasulnya. Nah, caranya bagaimana ya? Saya lakukan adalah apa? Mengkombainkan. Artinya tidak terus sendiri, wayai bisnis ya bisnis, wayai nanti untuk urusan akhirat saya di masjid dan sebagainya. Enggak. Semuanya saya kombinkan. Begitu saya hijrah, saya paham, mengenal ternyata yang saya pahami adalah tadi bahasanya ya, kita ngejar cintanya Allah, apa Allah inginkan sama kita. Akhirnya bisnis saya ubah paradigmanya. Yang tadinya tujuannya adalah saya nanti umur 40 itu sudah tinggal menikmati masa tua, keliling pakai kapal pesiar, terus ngomong cucu nantinya di rumah, ada kolam renangnya, ada di komplek, yang ini kan bayangannya seperti itu. Ternyata enggak seperti itu gitu loh.
Ternyata Allah itu menginginkan hal yang lain. Akhirnya saya switch bisnis saya kaitkan dengan ibadah. Kalau masjid ini munculnya baru 9 bulan, tapi sebelumnya memang ada musolanya ya, ada masjid yang tidak disebut masjid gitu. Kalau sekarang disebut masjid karena ya memang kebutuhannya untuk disebut masjid. Sebenarnya nggak masalah mau disebut musola boleh, mau disebut suro juga boleh. Yang penting adalah fungsinya. Ya, kalau masjid biasanya kalau orang mau bikin masjid harus ada izinnya dulu sehingga boleh layak disebut masjid misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya kan bukan menjadi rukun untuk namanya masjid itu harus ada izinnya. Kita pun sampai sekarang belum ada izinnya gitu. Tapi ya berjalan saja, tidak ada masalah gitu. Kemudian usaha saya yang saya bikin karyawannya akadnya saya ganti. Nah ini, jadi karyawan saya akadnya adalah akad santri. Kok santri aneh ini ya gitu ya. Karena apa? Kalau terus saya yang tadinya yowis mes sholat ya kono, ora sholat ya kono, mau iso baca Quran ya silakan, nggak bisa baca Quran ya silakan, mau beramal soleh silakan, enggak ya enggak. Tadinya seperti itu, kemudian karena terus diangkat menjadi santri, apa yang seharusnya mereka lakukan bisa saya kontrol atau saya direct, walaupun itu di luar jam kerja. Terutama yang di awal saya lakukan adalah mereka melazimi MSQ tadi, masjid subuh Quran. Yang laki-laki harus sholat di masjid kan gitu. Walaupun di rumahnya diarahkan ke masjid kan gitu. Yang kedua subuhnya harus sudah bangun, kemudian mendengarkan kajiannya online kita berikan ke mereka secara online yang di rumah, kalau yang ada di situ ya secara offline. Kemudian mereka datang jam 8 itu storannya adalah apa? Resume dari kajian tadi pagi begitu. Ya, terus jam 8 habis ngasih resume, dia kajian dulu sampai jam 10. Kajiannya Senin waktu itu? Senin fikih, Selasa sirah, Rabu belajar baca tulis Quran, Rabu Quran, Kamis imla, Jumat apa lagi? Jumat tematik. Jadi macam-macam ganti-ganti gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Terus kemudian setiap zuhur mereka adzan berhenti kerja wajib berjamaah di masjid. Asar juga seperti itu. Tambah zikir sore di waktu sore gitu. Jadi KPI-nya berganti. KPI-nya yang tadinya hanya KPI berapa persentase hasilnya, berapa yang dilakukan dan sebagainya. Terutama yang tadinya kan kita cuma lihat kan hasilnya saja gitu. Kadang-kadang pengusaha itu yang dipikirkan kan wis mbuh piye carane sing penting hasil apa ya ora peduli dengan caranya kan gitu. Wis mbuh piye lah carane lah kan gitu. Tapi karena kemudian bahasan tadi yang ketiga zuhud itu adalah meyakini maslahat dan mudarat hanya dari Allah. Hasil itu adalah urusannya Allah. Hasil bukan ranahnya kita, ranah kita hanya ikhtiar saja. Ya sudah, akhirnya KPI yang lebih penting lagi adalah tadi KPI bagaimana mereka melazimi untuk layak mendapatkan rezekinya dari Allah gitu. Jadi kemudian karena bahasanya santri awalnya kan mereka, waduh gimana ini? Kita kan kerja kan gitu. Masa disebut santri? Lah makanya santri itu tugasnya apa? Tugasnya adalah cari ilmu gitu. Cari ilmu, beribadah sama Allah kan gitu. Harusnya santri itu bayar, ini santri malah dibayar loh, harusnya seneng kan begitu. Akhirnya ya alhamdulillah walaupun awalnya ada penolakan gini-gini ya bisa berjalan gitu. Dan yang terjadi apa? Sama produktivitasnya gitu. Yang tadinya sehari berarti kan dikurang berapa jam itu? 8 sampai jam 10 2 jam. Duhur sama asar ya kurang lebih. Asar itu kalau jam 3 sampai dzikir sore jam 4 udah pulang. Jadi jam 3 sebenarnya udah pulang. Misalnya 2 jam lah sehari. Kurang 2 jam kalau 6 hari berarti berapa? 12 jam, artinya berkurang sehari loh harusnya produktivitasnya itu. Tapi kenyataannya terjadi enggak gitu. Jadi ini Allah membuktikan kepada saya bahwasanya ternyata melakukan hal mengkaitkan atau mengkombin tadi untuk urusan dunia dan urusan akhirat itu tidak dipisahkan ya bisa begitu. Okay. Jadi itu kemudian awalnya dulu saya bikin Muslim United
adalah event. Karena dulu saya bisnis, kan bisnisnya rumah warna ya, pernak-pernik perempuan, kemudian brand ambassador saya waktu itu adalah Jaribel. Ya. Jaribel gitu. Tapi setelah berjalan begitu lama, saya paham bahwa idiom itu benar. Hidup tidak semulus paha Jaribel. Ya, jadi apa namanya, kok kontraknya mahal, habis itu harus ada kewajiban memanggungkan dia berapa kali begitu kan. Sekali manggung juga bayarannya khusus resiknya aja udah 125 juta. Itu saya lakukan waktu itu. Jadi berapa kota atur kan gitu. Terus begitu saya hijrah kan saya terus berpikir nih, apa yang bisa saya lakukan untuk dakwah gitu kan. Wah, ini dakwah kudu dikemas dengan keren nih kan begitu. Gitu. Itu terus saya kepikiran namanya Muslim United, kemudian terus alhamdulillah dengan penggerak-penggerak dakwah di Jogja termasuk almarhum Abah Fani yang di sini juga support, akhirnya terselenggaralah 1 dan 2. Kemudian mau yang ketiga pandemi. Jadi begitu pandemi kita online gitu ya. Begitu online akhir tahun yang lalu terus kita bingung, wah kayak gini terus ini kayaknya dakwahnya kok enggak nendang gitu. Akhirnya saya keliling-keliling ke ustadz-ustadz sampai akhirnya ke Pontianak ke tempatnya Ustadz Lukman. Dari sana terus termotivasilah untuk bikin masjid. Dikompori, dikonsletkan otaknya untuk bikin masjid. Terus akhirnya saya begitu pulang ke sini sama Mas Agung, terus ngapain ya? Yuk bikin masjid aja yuk. Wah, ini ada food court nganggur. Kalau kemarin yang ke sana ada yang ruang yang di tengah itu awalnya di sana dibikin dalam 3 hari. Jadi 3 hari itu apa yang dilakukan ya? Satu ya bersihin, kedua buat tutupnya pakai, karena kalau pakai kaca ya lama sekaligus biaya kan. Terus pakai sambul buku, pakai mika itu kan. Pakai mika, habis itu korden di rumah harus dilepasin aja untuk korden pembatas seperti itu. Sound pakai sound yang ada seadanya, karpet ya hanya karpet yang ada sama beli sedikit yang model-model gini. Akhirnya jalan dalam 3 hari. 3 hari yang kita lakukan ya tadi pokoknya menjadikan masjid, berarti hidupkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hidupkan majelis ilmu seperti itu. Nah awalnya itu terus sampai akhirnya begitu sudah berjalan, Allah ilhamkan lagi. Waduh, lama-lama kalau banyak orang kalau zuhur sama asar panas. Karena nggak ada AC-nya, atasnya pakai apa? Baja ringan gitu kan. Terus saya kok malu ya saya. Tempat toko saya yang sekarang masjid itu kan toko tadinya. Toko saya yang di situ dingin. Sementara begitu sholat panas, gitu kan aneh ya gitu. Terus akhirnya wes pokoknya tokone singgir ge. Tokone singgir ge ditaruh di sebelah, itu jadikan masjid. Nah, gitu terus itu diwakafkan jadi masjid. Ya, sampai sekarang alhamdulillah Allah mudahkan walaupun lika-liku perjalanan hidup ya mesti semuanya ada ujian. Kita mau ada dalam ketaatan atau kita ada tidak dalam ketaatan pasti juga diuji. Berarti kan tinggal milih wae maunya diuji di mana begitu ya. Kalau tadinya saya kerasa banget waktu masih tidak mikirin dakwah, ujian saya ya di bisnis itu diwolak-walik gitu loh. Tahu-tahu ini proyek miliaran hilang itu dengan cepat gitu loh. Tahu-tahu mau jual apa gitu ditipu ya dengan cepat gitu. Jadi orang nggak ada tonjone lah bahasanya seperti itu. Tapi sekarang ngurusin masjid bukan berarti bisnisnya terus meroket karena ya memang tidak diniatkan secara harfiah itu saya lebih spiritual karena pengen bisnis saya meroket misalnya gitu. Nah ya selalu tazkiyatun nafas saja. Bahwasanya rezeki itu dari Allah bukan ranahnya kita, hanya doa enggak apa-apa. Doa yang terbaik, yang tertinggi, pengen menjadikan ini bisnis adalah wasilah kita, sarana untuk menuju surganya, sarana untuk apa memperjuangkan agamanya Allah. Jadi cita-citanya terus berbeda. Switching dalam mindset saya sudah langsung mengaitkan cita-cita saya itu dengan 2, yaitu cita-cita harus terkait dengan syariat, yang kedua cita-cita itu harus terkait dengan kemenangan Islam. Artinya apa? Kemenangan Islam tuh sebenarnya kita itu apa sih tujuan hidup dimasukkan Allah roh kita menjadi manusia itu disuruh ngapain begitu loh.
Tadi kan bahasanya adalah Allah punya hajat yang namanya dakwah. Dakwah ini untuk apa? Untuk menyebarluaskan Islam, untuk dimenangkan atas agama-agama yang lain. Kan bahasanya seperti itu di Al-Quran. Sudah jelas. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Islam itu benar, Islam itu pasti menang. Benar betul? Ada yang meyakini kebenaran Islam tidak akan menang? Jadi kemenangan Islam itu pasti. Nah kalau kita itu belum dalam visi hidup kita belum sampai ke sana, bisa jadi ya memang belum mengilmui. Tapi ya ayolah sama-sama kita mengilmui bahwasanya kita itu dari mana, kita untuk apa dan mau kemana. Dan mau kemananya ini adalah terkait nanti ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan untuk Islam. Untuk Islam itu maknanya apa? Kontribusi terhadap menjemput kemenangannya Islam. Allah itu kan menjanjikan sesuatu pasti diikuti oleh perintah untuk menjemput. Allah menjadikan jodoh. Apakah kita suruh diam saja untuk biar jodohnya datang? Kan enggak. Pasti disuruh ta'aruf, pada syariat ta'aruf, ada gini. Allah menjanjikan pahala. Kira-kira pahala datang sendiri atau kita jemput? Jemput kan? Beramal soleh itu kan cari pahala. Nah Allah satu lagi tuh menjanjikan ya, sudah dinubuahkan sama Rasulullah, kemenangan Islam nanti gitu kan. Di akhir zaman, ini kan akhir zaman gitu kan. Entah mungkin kita menangi atau enggak, tapi Allah Rasulullah menubuahkan akan adanya kemenangan Islam, penaklukan Roma kan gitu. Lah kita enggak terinspirasi untuk melaksanakan perintah tadi. Apa yang sudah dijanjikan pasti diikuti perintah. Perintahnya atau kontribusilah terhadap kemenangan. Nah, kontribusi kita terkait dengan pengusaha disesuaikan dengan pengusaha. Kalau beda lagi terkait dengan ustadz, dia kontribusinya beda lagi. Tapi pengusaha apa? Ini kita punya tadi nilai lebih, nilai tambah kita sebagai seorang pengusaha karena dinaskan kan Allah sudah membeli harta, jiwa dan nyawa. Kan harta juga dibeli kan gitu. Tapi nggak cukup cuman harta gitu kan. Artinya jiwa juga, totalitas. Nah kalau sekarang bicara pengusaha adalah apa tadi? Pengurus santri dan penghafal Quran. Iya jangan cuma jadi pengurus gitu. Artinya cuma ngurus tapi juga tidak pernah meladimi Al-Quran misalnya gitu. Perkara nggak hafal-hafal itu perkara beda. Kan ada sering ya cuman wah kita tuh duit harta wes yang penting bangun masjid 1000 masjid dia bangun bisa. Tapi dia sendiri tidak pernah memakmurkan masjidnya. Allah tidak mau seperti itu gitu. Jadi artinya total sebenarnya semua ini kita hidup itu, kalau bicara hidup itu pilihan, kalau buat saya hidup bukan pilihan. Enggak ada pilihan. Allah sudah menjadikan paket kita wis bleger, sudah ada syariatnya, sudah ada ketentuannya, sudah ada batasan, sudah ada aturannya. Berarti kan enggak punya pilihan lain nih gitu. Oke, kebebasan. Nah, tapi kebebasan kita adalah sebatas kita mencari apa yang menjadi yang tidak dibolehkan kan gitu. Jadi bebas tapi terbatas. Nah, bahasanya seperti itu. Akhirnya proses sampai ke sini alhamdulillah yang sekarang teman-teman lihat kemarin ke Masjid Muslim United ya alhamdulillah kemunculan setelah itu Allah begitu mudahkan ada rumah tahfiz, ada pasar gratis, ada didatangkan anak-anak muda yang punya expert. Kalau bicara nyoting saya juga nggak bisa nyoting, Allah datangkan orang yang bisa nyoting. Kalau bicara aplikasi apa saya nggak bisa apa Allah datangkan. Jadi hanya modal keyakinan Allah itu tidak akan pernah diam terhadap hajatnya. Jadi yang menghajatkan dakwah siapa? Allah lah. Kok kita masih mikir untung ruginya kan gitu? Kita ngurus rumahnya Allah, kita ngurus hajatnya Allah. Wong kita bekerja sama orang aja, mungkin pekerjaannya orang aja yang punyanya nggak mungkin diem kok. Apalagi ini Allah yang maha kaya. Makanya pas awal-awal saya bikin masjid itu, saya rumuskan berapa yang saya butuhkan untuk membangun komplek masjid gitu kan. 100 miliar gitu. 100 miliar begitu disondingkan, 100 miliar gede. Iya gede buat kita kan. Buat Allah gede apa kecil? Kecil lah kan gitu loh. Makanya awal yang kita lakukan adalah mengirimkan proposalnya ke Allah. Bukan ngirim proposal ke orang ini enggak. Karena Allah bisa jadi marah karena kalau kita itu ngirim proposalnya salah tempat.
Seperti halnya kita orang tua, kalau anak kita pengen sepeda, dia mintanya ke tetangga, kita marah enggak? Emang aku enggak bisa ngerokok tuh kok kayak. Dan Allah itu maha pencemburu, saudara. Jadi Allah kalau kita punya sandaran lain selain Allah, pasti akan Allah cabut pelan-pelan dengan caranya. Sandaran kita harta, cabut sama Allah harta pelan-pelan. Atau mungkin ya bisa cepat juga bisa aja, suka-suka Allah. Kita sandaran kita tokoh kayaknya, wah harus ning burine sono background, backingnya kuat, backingnya akan dimatikan. Gitu. Apa gimana lah? Karena saya punya pengalaman itu. Dulu tahun 2014 ya awal-awal hijrah ya, Allah menegur saya itu adalah dengan cara apa? Saya awalnya rugi sekian miliar gini, nggak kerasa karena apa? Saya masih dipercaya bank, terus pokoknya buka giro samaan kan gitu. Tapi kemudian Allah memberikan ujian yang akhirnya bikin saya nengok sama Allah. Apa itu ujiannya? Adalah saya dilaporkan ke polisi, kalau kan sama rekan bisnis itu. Pokoknya bahasanya ya nek orang duwe backing yang kuat jenderal gitu ya udah pokoknya masuk kan gitu. Wah, saya selama 1 tahun itu ya saya sibuk mencari backing. Nah itu pengacara sampai Jakarta dan sebagainya, itu pokoknya gonta-ganti lah bicaranya bisa lepas dari urusan ini. Karena waktu itu gak pernah urusan sama polisi, tahu-tahu harus di BAP lah, keluarga ini, karyawan diperiksa nih semua. Wah kan pusing 7 keliling kan gitu. Sampai akhirnya saya sama istri, wis kayaknya kita umroh aja lah, lapor ke Gusti Allah gitu. Saya tinggal perjalanan umroh 12 hari, balik ke sini masalahnya selesai semua. Nah ini kan keajaiban, padahal setahun itu cari-cari sampai enggak sih sampai bisnis ya keteter gitu kan. Jadi terus akhirnya begitu pulang sini dipanggil penyidik polisi, udah Mas, ayo dibenerin BAP-nya. Kamu kemarin jawabnya tuh masih banyak sumir gini-gini, tak benerin ya gini terus. Ini barang bukti saya kembalikan terus jenengan bebas saya pakai surat SP3. Hah? Loh, gimana Pak ceritanya? Sing ngelaporkan jenengan sudah dilaporkan orang lain. terus sing backingi, ada oknum yang membackingi teman saya itu meninggal gitu loh. Jadi polisi ini nggak enak kan. Maksudnya tadinya nggak enak dengan tokoh tadi, terus mungkin ya gitu off the record. Tapi akhirnya ala kulihal terus selesai dalam 12 hari. Ini kan Allah langsung memberikan tamparan kepada saya. Weh, kamu tuh bukan solusi, itu bukan punyamu, solusi punya Allah. Kamu tuh jalu, kan gitu loh. Kamu tinggal minta punya Allah kok. Kamu takut miskin, bagaimana kamu takut miskin? Allah Maha Kaya kan gitu. Ternyata polanya Allah itu seperti itu. Jadi polanya Allah itu selalu memberikan ketakutan ke kita dulu. Ya. Diuji dengan ketakutan. Oh nek miskin piye? Oh nek gawe ini nek wakaf ini terus piye ya, hitung-hitungannya dengan akal. Nah, kalau guru saya menyarankan apa? Potong kepala. Kalau kita bicara panggilan dakwah ini adalah panggilan iman, potong kepalanya. Karena apa? Kalau kita masih tutup mata, masih punya telinga, masih dengar, akhirnya mikir, apa mungkin ya? Duitnya sekolah dia kan gitu. Kalau kita tutup telinga, tutup mata, masih bisa mikir, masih ada otak gitu ya. Tapi kalau potong kepala wis ora mikir blas iki sing jate Gusti Allah wis. Lillahi taala kan gitu. Allah enggak akan mungkin menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Nah, begitu guys, kira lebih